Kembali di Metro Siang, pemirsa, dan kali ini kami update perkembangan situasi di Timur Tengah yang belakangan ini lebih didominasi oleh sikap dari Presiden Donald Trump yang terus menggerutu tentang penolakan sekutu NATO. Terus teman-teman sekutu di Pasifik juga menolak untuk terlibat dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Nah, dengan segala gerutu dan sikap Trump ini, baik dalam pidato dan pernyataan kasar di media sosial, membuat Iran menyikapinya dengan menyebut Amerika Serikat telah kehilangan kredibilitas diplomatiknya. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terus menggerutu tentang penolakan sekutu NATO untuk terlibat dalam pembukaan kembali Selat Hormuz dan keengganan mereka untuk membantu operasi ofensif AS terhadap Iran. Saat mengakhiri konferensi persnya yang panjang pada hari Senin 6 April kemarin, ia juga meluapkan kemarahannya tentang kurangnya dukungan dari sekutu-sekutu Pasifik. And it's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial pribadinya, Truth Social, pada hari Minggu 5 April, Trump dengan kata-kata kasar menuntut Iran segera membuka Selat Hormuz dan kembali mengancam Iran jika tuntutan itu tidak dilakukan. Trump mengatakan akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan Iran pada hari Selasa ini jika Selat Hormuz tetap ditutup untuk lalu lintas maritim. We have a plan because of the power of our military where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. You saw the bridge one. We were very close to a deal. Atas sikap Trump, Iran sempat menanggapi Donald Trump sebagai sosok yang tidak stabil dan delusi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, pada hari Senin mengatakan Amerika Serikat telah kehilangan kredibilitas diplomatiknya dan menuduh Washington mengatakan satu hal dan melakukan hal lain, dengan mengancam akan melakukan serangan lebih lanjut. Sementara pada saat yang sama, AS mengusulkan negosiasi. Baghai mengatakan, AS telah 2 kali menyerang Iran selama negosiasi, melakukan kejahatan perang, dan menunjukkan pengabaiannya terhadap diplomasi. ضرب العجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. مطالبه ما پایان جنگ تحمیلی با همراه با اطمینان از اینکه این چرخه نامیمون تکرار نشود. Mengenai situasi di Selat Hormuz, Baghai mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Iran telah mengambil serangkaian langkah keamanan untuk melindungi selat ini. Iran telah memperjelas mereka sama sekali tidak akan mengizinkan kapal musuh untuk melewati wilayah ini dan menegaskan segala upaya yang dilakukan difokuskan untuk membela negara. Nah, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Iran melalui platform Truth Social dalam 2 pekan terakhir ini menunjukkan perubahan nada yang signifikan dari ancaman militer hingga pernyataan diplomasi. Kita coba review pemirsa, kemudian Trump ini saat menyikapi perang yang ia buat sendiri di Iran dan sekarang pusing sendiri. Kita masuk di informasi yang pertama, kami review di tanggal 22 Maret 2026, Trump ini sempat mengeluarkan pernyataan ini pemirsa, bahwa ada ultimatum agar Iran membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Ia menyatakan bahwa jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan infrastruktur energi Iran, termasuk pembangkit listrik. Nah, ada bicaranya kita lihat di sini langsung ultimatum militer dan sudah spesifik targetnya adalah pembangkit listrik. Kita bergeser, sehari kemudian di tanggal 23 Maret, Trump ini menyampaikan bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran berlangsung sangat baik dan produktif, dalam tanda kutip. Ia bahkan mengaku sudah memerintahkan penundaan seluruh rencana serangan militer selama 5 hari untuk memberikan ruang bagi proses diplomasi.
Nah, kalau kita simak pemirsa, di sini ada pembicaraan yang sangat produktif. Saya telah memerintahkan penundaan semua serangan militer selama 5 hari. Kalau kita lihat di sini berubah ya, diplomasi, kemudian berubah menjadi optimis, diplomatis, bahkan menunda serangan. Ini yang kita baca. Nada serupa kembali disampaikan pada tanggal 30 Maret ketika Trump menyebut adanya, dalam tanda kutip lagi, kemajuan besar dalam pembicaraan. Meski demikian, ia tetap menegaskan ancaman bahwa serangan terhadap fasilitas energi Iran akan dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Respons Trump ini, pemirsa, ambigu. Damai iya, ancaman tetap jalan. Selanjutnya, kita bergeser ke tanggal 3 April. Ini tulisannya pemirsa. Pernyataan dari Trump kembali mengeras. Ia menegaskan kekuatan militer Amerika dan menyebutkan target potensial berikutnya adalah jembatan dan pembangkit listrik di Iran. Di sini Trump menampilkan show of force dengan framing bahwa Iran ini sudah setengah dihancurkan. Tapi malamnya dia posting lagi menganggap konflik ini menjadi bisnis. Ini shift paling aneh. Pada hari yang sama dalam unggahan terpisah, Trump juga menyinggung potensi keuntungan ekonomi jika Selat Hormuz ini dibuka, termasuk akses terhadap minyak. Ini pas malamnya pemirsa, jadi berubah ya dari pagi sampai malam. Buka Selat Hormuz, ambil minyaknya dan menghasilkan keuntungan besar seperti semburan minyak untuk dunia. Ini dia menulisnya seperti itu. Kemudian malamnya posting lagi menganggap konflik ini menjadi bisnis. Tadi ini adalah shift atau juga perubahan yang paling membingungkan. Sehingga dari pagi sampai malam ini menulis sesuatu yang berbeda. Kita bergeser, 4 April pemirsa. Trump kembali memberikan batas waktu 48 jam kepada Iran. Dengan peringatan bahwa konsekuensi besar akan terjadi kalau tuntutannya tidak dipenuhi. Cara dia merespon balik ke ancaman keras dan kemudian memberikan deadline tekanan. Nadanya seperti itu. Puncaknya terjadi ketika pada 5 April, Trump mengeluarkan pernyataan bernada paling keras. Ia menyebutkan kemungkinan serangan terhadap infrastruktur Iran dan menggunakan bahasa yang lebih kasar serta emosional dibandingkan pernyataan sebelumnya. Rangkaian pernyataan ini memperlihatkan perubahan pendekatan yang cepat dari tekanan militer, pembukaan ruang diplomasi, hingga kembali pada ancaman terbuka. Di sini, Trump memperlihatkan sisi dirinya yang emosional, kasar, dramatis, teatrikal. Bahkan untuk standar seorang Trump sendiri. Nah, kegusaran Trump di media sosialnya yang dipertontonkan di dunia ditanggapi Iran dengan menyebut bahwa Trump ini sebagai sosok yang tidak stabil. Kita simak pernyataannya. ترامپ یک شخصیت متزلزل، متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. Itu dia pemirsa, dalam 2 minggu Trump ini tidak bergerak dari A ke B, dia bergerak dari A ke Z, lalu balik lagi ke C, lalu lompat lagi ke X. Jadi kita diperlihatkan ini bukan strategi linear, tapi ini pola komunikasi impulsif plus tekanan ekstrim. Apakah sebenarnya sefrustasi itu Trump? Faktanya, hampir 1,5 bulan Amerika belum juga bisa menaklukkan Iran, malah mendapatkan perlawanan sengit dari Iran dan dibebani oleh Israel, dicuekin oleh sekutunya dan protes dari warga Amerika sendiri, karena sekarang harga BBM di Amerika jadi naik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.